Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 11 ini kita membahas mengenai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ruang lingkup dalam materi ini, yang pertama, identifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Yang kedua, identifikasi saldo, komitmen antara entitas dengan pihak-pihak berelasi. Yang ketiga, menentukan pengungkapan yang diperlukan baik untuk laporan keuangan konsolidasian tersendiri yang disajikan individual. Latar belakang mengapa perlu dibahas mengenai pengungkapan untuk pihak-pihak berelasi, karena laporan posisi keuangan dan laba rugi ini pastinya memuat transaksi dan saldo. Nah, ini dipengaruhi oleh keberadaan pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dengan pihak tersebut. Pihak berelasi didefinisikan sebagai orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya. A. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi jika 1. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor. Entitas pelapor itu maksudnya entitas yang menerbitkan laporan keuangan, ya. Yang kedua, memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor atau personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor. Kelanjutannya dari definisi pihak berelasi, penjabarannya yang pertama, A. Suatu entitas terkait dengan entitas pelapor itu jika salah satu memuat termasuk salah satu dari rincian berikut ini. Entitas atau entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain, atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya. Berikutnya, kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir A. Orang yang diidentifikasi dalam butir A1 memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas atau entitas induk dari entitas. Kelanjutan dari definisi, nah ini kan ada istilah-istilah yang berhubungan dengan tema ini, yaitu anggota keluarga dekat dari individu itu didefinisikan sebagai anggota keluarga yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang dalam hubungan mereka dengan entitas. Mereka dapat termasuk A. Pasangan hidup dan anak dari individu. B. Anak dari pasangan hidup individu. C. Tanggungan dari individu atau pasangan hidup individu. Berikutnya, anggota manajemen kunci didefinisikan sebagai orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris, baik eksekutif maupun tidak dari entitas. Lalu, entitas pemerintah yang merupakan pihak-pihak berelasi didefinisikan entitas yang dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Berikutnya, imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang dibayar, terutang, atau diberikan oleh entitas atau untuk kepentingan entitas atas imbalan jasa yang diberikan kepada entitas. Kompensasi meliputi imbalan kerja jangka pendek, pasca kerja jangka panjang, pesangon, pembayaran berbasis saham. Kompensasi ini termasuk seluruh imbalan kerja sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 24 mengenai imbalan kerja,
termasuk imbalan kerja yang berlaku pada PSAK 53 mengenai akuntansi pembayaran berbasis saham. Sedangkan pemerintah di sini merujuk kepada pemerintahan, instansi pemerintah, dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional. Pengaruh signifikan didefinisikan sebagai kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan operasi dan keuangan tetapi tidak mengendalikan. Sedangkan pengendalian ini didefinisikan sebagai kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas, sehingga memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian suatu aktivitas ekonomi. Nah, transaksi pihak-pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang berelasi terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Nah, pihak-pihak berelasi ini memungkinkan kesepakatan yang tidak dapat diberikan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Tidak harus ada transaksi, tetapi keberadaannya dapat mempengaruhi transaksi. Pengaruhnya, nah ini ada pengaruhnya berupa apa? Ada transaksi, pasti ada saldo yang mengakibatkan adanya komitmen. Pihak berelasi diarahkan pada substansi hubungan tidak hanya dalam bentuk hukum. Pihak mempengaruhi penilaian, operasi entitas, risiko, dan kesempatan. Bukan pihak-pihak berelasi, nah ini rinciannya. A. Dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau anggota manajemen kunci yang sama, atau karena anggota dari manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap entitas lain. B. Dua venturer hanya karena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama. C. 1. Penyandang dana. 2. Serikat dagang. 3. Entitas pelayanan publik. 4. Departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor. D. Pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba atau franchise, distributor, atau perwakilan atau agen umum dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan. Nah, pada laporan keuangan, jika ada transaksi yang berhubungan dengan pihak istimewa atau pihak yang berelasi, maka perlu adanya pengungkapan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di dalam CALK. Pengungkapannya itu meliputi apa saja? Yang pertama, pengungkapan pertama, hubungan antara entitas induk dan entitas anak harus diungkapkan, terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka. Yang kedua, jika entitas induk maupun pihak pengendali paling akhir tidak melaporkan laporan keuangan konsolidasian yang tersedia untuk keperluan umum, nama entitas induk berikutnya atau next most senior parent yang paling pertama menghasilkan laporan keuangan diungkapkan. Ini hubungan anak dan induk mengikuti PSAK 4 laporan keuangan konsolidasian. Pengungkapan yang kedua adalah entitas mengungkapkan kompensasi anggota manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori berikut. A. Imbalan kerja jangka pendek. B. Imbalan pasca kerja. C. Imbalan kerja jangka panjang lainnya. D. Imbalan pemutusan hubungan kerja. Dan E. Pembayaran berbasis saham. Pengungkapan yang ketiga, jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam satu periode, maka entitas mengungkapkan yang pertama, sifat dari hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang kedua, informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan. Sekurang-kurangnya, pengungkapan meliputi nilai transaksi, jumlah saldo, dan termasuk komitmen, dan penyisian piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut dan beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pengungkapan 3,
kelanjutannya adalah pengungkapan yang dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori entitas induk, entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap entitas anak, entitas asosiasi, ventura bersama di mana entitas merupakan venturer, anggota manajemen kunci dari entitas atau entitas induknya, dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya. Pengungkapan yang keempat adalah pos yang memiliki sifat yang serupa dapat diungkapkan secara agregat atau menyeluruh, kecuali ketika pengungkapan terpisah diperlukan untuk memahami dampak transaksi pihak-pihak berelasi terhadap laporan keuangan entitas. Nah, ini yang berhubungan dengan pemerintah, pengungkapannya bagaimana entitas pelapor dikecualikan dari persyaratan pengungkapan dalam paragraf 17 atas transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dan saldo, termasuk komitmen dengan A. Pemerintah yang memiliki pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas pelapor, dan yang B. Entitas lain yang memiliki hubungan istimewa karena sama-sama dikendalikan oleh pemerintah, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas pelapor dan entitas lain. Kelanjutannya berhubungan dengan pemerintah ya, pengungkapannya. Jika entitas pelapor menerapkan pengecualian dalam paragraf 24, maka entitas mengungkapkan mengenai transaksi-transaksi dan saldo terkait yang dirujuk paragraf 24, yaitu A. Nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor, misalnya pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan. Yang B. Informasi berikut dengan rincian yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam laporan keuangan, yang meliputi sifat dan jumlah setiap transaksi secara individual signifikan. Dan yang kedua, untuk transaksi lain yang secara kolektif atau bukan individual signifikan, yang diindikasikan kualitatif atau kuantitatif. Jenis transaksi tersebut termasuk yang dijelaskan dalam paragraf 20. Relasi dengan pemerintah. P, dalam hal ini pemerintah atau parent secara langsung dan tidak langsung mengendalikan 1. Entitas 1, entitas 2, entitas A, entitas B, entitas C, dan entitas D. Sedangkan X ini adalah personil manajemen kunci entitas 1. Laporan A. Pengecualian untuk transaksi dengan P atau pemerintah, entitas 1, entitas 2, entitas B, entitas C, dan entitas D. Kemudian pengecualian tidak berlaku untuk transaksi dengan X. Untuk pengungkapan pengecualian, transaksi secara individual signifikan, ya ini dari skema tadi, diagram tadi, transaksi secara individual signifikan di luar ketentuan pasar. Pemerintah P secara tidak langsung memiliki 70% entitas A. Pada tanggal 15 Maret tahun 2000 sekian entitas A menjual 20 hektar tanah kepada entitas lain yang berelasi dengan pemerintah dengan harga 200 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2000 sekian, tanah dengan ukuran dan karakteristik yang sama dijual dengan harga 180 miliar. Tidak ada kenaikan atau penurunan nilai tanah pada periode tersebut. Berikutnya, transaksi secara individual signifikan karena ukuran transaksinya. Pemerintah P secara tidak langsung memiliki 70% entitas A. Pada tanggal 15 Maret 2000 sekian, entitas A diberikan pinjaman dari pemerintah setara 50% dari dana yang diperlukan, dibayar triwulan selama 5 tahun. Bunga pinjaman tersebut 5%, setara dengan pinjaman entitas A kepada bank lain. Kemudian, transaksi secara kolektif signifikan. Pemerintah P secara tidak langsung memiliki 70% entitas A. Entitas A secara signifikan melakukan transaksi dengan pemerintah P dan entitas lain yang dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah P untuk porsi penjualan sebesar 50% dan untuk pembelian bahan baku sebesar 35%. Entitas juga memperoleh jaminan dari pemerintah P atas pinjaman bank. Definisi pihak berelasi. Untuk laporan keuangan induk,
entitas 1, 2, 3 merupakan pihak berelasi dengan kelompok usaha. Untuk laporan keuangan induk, entitas A, B, C, dan entitas 1, 2, 3 merupakan pihak berelasi. Untuk laporan keuangan entitas anak A, induk, entitas B, C, dan entitas 1, 2, 3 merupakan pihak berelasi. Laporan keuangan tersendiri B, induk A, C, 1, 2, 3 pihak berelasi. Laporan keuangan 1, induk A, B, C, 2 pihak berelasi. Entitas 3 bukan. Ya. Kemudian ini, Tuan Ali memiliki 100% entitas A dan merupakan personil kunci entitas C. Entitas B memiliki 100% entitas C. Laporan keuangannya C, A berelasi dengan C. Ya. Kemudian, Tuan Ali memiliki pengaruh signifikan atas A dan tidak mengendalikan bersama, maka entitas A dan C ini tidak berelasi. Kemudian berikutnya, Tuan Ali memiliki 100% entitas A dan merupakan personil kunci entitas B. Entitas B memiliki 100% entitas C. Dari sisi laporan keuangan C, A berelasi dengan C. Bapak dan Ibu Ali suami istri. Bapak Ali mengendalikan entitas A. Laporan keuangan entitas A ini menyajikan A dan B berelasi jika Ibu Ali mengendalikan atau memiliki pengaruh signifikan atas entitas B. Laporan keuangan entitas B menyajikan A dan B berelasi jika Pak Ali mengendalikan atau memiliki pengaruh signifikan atas entitas A. Bapak Ali memiliki pengaruh signifikan di entitas A, dan Bu Ali memiliki pengaruh signifikan pada entitas B, maka A dan B tidak berelasi. Ini bisa dilihat pada gambar di bawah. Kasus 1. PT Mutiara dalam menyusun laporan keuangan menemukan hubungan berikut ini. Identifikasi manakah yang merupakan pihak berelasi? Yang pertama, PT Kelana, perusahaan terpisah. Salah satu junior manajer PT Mutiara memiliki 10% saham PT Kelana. Ini bukan pihak berelasi karena junior manajer bukan termasuk manajemen kunci. Kepemilikannya juga hanya 10%. Berikutnya, anak perempuan direktur PT Mutiara. Nah, ini anak merupakan pihak berelasi. Direktur merupakan anggota manajemen kunci dan anak merupakan bagian dari keluarga dekat. Nah, ya, berarti ini berelasi ya. Kemudian berikutnya, Direktur PT Mutiara memiliki 70% saham PT Putra. Berarti PT Putra ini merupakan pihak berelasi dengan PT Mutiara ini karena dikendalikan oleh manajemen kunci, yaitu direkturnya tadi. Kasus 1A, Nona Betty memiliki 25% PT Mutiara. Berarti Nona Betty mungkin menjadi pihak berelasi, tergantung kemampuannya untuk memberikan pengaruh signifikan. Hal ini dipengaruhi pemilik dari 75%. Mungkin ya, masih mungkin di sini. Pengaruh signifikan tidaknya dilihat dari kalau ternyata dia meskipun 25% tapi dominan di antara yang lain, 75%-nya dimiliki oleh publik, berarti dia punya signifikan. Nah, ini masih mungkin. Berikutnya, Direktur PT Mutiara juga merupakan Direktur PT Biang Lala dan tidak memiliki kepemilikan di perusahaan tersebut. Artinya, jika direktur tersebut hanya merupakan salah satu dari beberapa direktur dan tidak ada kepemilikan bersama dalam kedua perusahaan tersebut, tidak merupakan hubungan berelasi antara PT Mutiara dan PT Biang Lala. Berikutnya, PT Krishna dimiliki oleh keponakan dari Direktur Keuangan PT Mutiara. Keponakan bukan hubungan keluarga, sehingga bukan pihak berelasi.
Kasus 2, PT Putrajaya membeli barang dari PT Kartika dengan harga 600 juta di mana harga tersebut adalah harga wajar. PT Putrajaya memiliki 40% saham biasa PT Kartika. Nah, ini penjelasannya. PT Kartika adalah pihak berelasi bagi PT Putrajaya karena PT Putrajaya memiliki kepemilikan signifikan sebesar 40%. Walaupun transaksi yang dilakukan merupakan arm's length transaction atau harga wajar. Jadi, nilai transaksi tersebut harus diungkapkan atau digabungkan dengan transaksi yang serupa dalam tahun tersebut jika ada. Pengungkapan atas transaksi dengan pihak berelasi dengan menggunakan harga wajar perlu diungkapkan jika informasi tersebut dapat dibuktikan. Sifat hubungan tetapi bukan namanya perlu diungkapkan. Kasus 2A. PT Putrajaya adalah entitas yang telah menerapkan IAS 24. Pengungkapan yang dibutuhkan IAS 24 dalam laporan keuangan PT Putrajaya meliputi setiap transaksi sebagai berikut. PT Putrajaya menjual barang-barang secara kredit kepada PT Cempaka yang merupakan entitas yang dimiliki oleh putra salah satu direktur Pinot. Pada akhir tahun terdapat piutang sebesar 100 juta dari PT Cempaka kepada PT Putrajaya. 100 juta diakui dalam laporan laba rugi karena dianggap sebagai non-recoverable. Biaya penagihan Pinot sebesar 4 juta. Kepemilikan PT Cempaka terkait dengan PT Putrajaya menyebabkan terjadinya hubungan istimewa sehingga harus diungkapkan sifat hubungan tersebut. Setiap transaksi selama periode berjalan dan fakta bahwa saldo piutang 100 juta dianggap non-recoverable dan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Tidak ada persyaratan untuk mengungkapkan biaya penagihan utang sebesar 4 juta atau nama PT Cempaka, Direktur PT Putrajaya atau putra-putrinya. Kasus 2B, nilai utang sebesar 90 juta terkait dengan salah satu distributor PT Putrajaya, PT Singgalang. Distributor bukan merupakan pihak terkait atau pihak berelasi, sehingga tidak perlu diungkapkan. Sebuah rumah milik PT Putrajaya senilai 200 juta dengan harga pasar 450 juta dijual kepada salah satu direktur PT Putrajaya seharga 425 juta. PT Putrajaya memberikan pinjaman kepada direktur tersebut untuk pelunasan pembelian rumah tersebut. Sifat hubungan ini perlu ada pengungkapan tentang detail jumlah transaksi yang akan berdampak pada pinjaman yang akan diberikan PT Putrajaya. Jika pembayaran tepat di akhir tahun, jumlahnya harus diungkapkan walaupun nama direkturnya tidak dicantumkan. Contoh ilustrasi PT Telkom. Nah, ini ada di halaman berikutnya ya. Pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ini kita lihat kalau teman-teman melihat laporan keuangan dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, salah satunya contohnya PT Telkom. Ini dilihatnya di mana di CALK-nya. Kita lihat di situ ada rincian kas, bank. Nah, ini pihak-pihak yang berelasi. Ini meliputi ada Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Tabun Negara. Meskipun dia punya di sana ya tabungannya, tapi dilaporkan di sini sebagai pihak berelasi karena ada relasi ya. Kemudian piutang usahanya juga di sini ada relasi ya, keterkaitannya dengan pihak berelasi. Di sini juga disajikan di dalam rincian poin 33 transaksi dengan pihak berelasi ini disajikan sedetail-detailnya ya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat untuk laporan keuangan yang lain ya, yang bisa dilihat pengungkapannya seperti apa ya. Demikian penjelasan materi ini, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.